Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita hari ini melanjutkan pelajaran kita ya, masih tentang akhlak terpuji. Ini bagian ketiga ya. Kita sudah bagi kemarin, bagian pertama sudah, bagian kedua sudah. Ini bagian ketiga. Ada dua pembahasan di bagian ketiga ini yang akan kita sampaikan, dan Bapak harap Ananda semua bisa menyimak pembelajaran ini dengan baik ya. Yang pertama adalah jujur, dan yang kedua nanti adalah istiqomah. Boleh lihat di buku Anda sekalian di LKS yang seperti ini ya. Ada materi di situ di halaman ke-25, page 25. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya, di pembahasan tentang jujur. Jadi sering kali kita katakan perkataan jujur, namun ada sebagian orang yang belum memahami betapa pentingnya perilaku jujur itu. Kalau secara bahasa, jujur itu adalah kesesuaian antara sikap dengan perbuatan. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya, apa yang dilakukan sesungguhnya sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, maka apa yang kita omongkan itu haruslah sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, gitu ya. Oke, dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Ini keutamaan bagi orang yang berperilaku jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Oke, jadi Anda sekalian, kita yang membiasakan diri dengan perilaku jujur itu akan mendapat keutamaan besar di sisi Allah, dan balasannya adalah surga. Kenapa? Karena kejujuran itu akan melahirkan kebaikan demi kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang telah terlaksana itu akan membawa pelakunya masuk ke dalam surga. Oke, ada banyak sekali manfaat dan hikmah kita berperilaku jujur tentu ya Anda sekalian ya. Yang pertama diantaranya itu mendapat kepercayaan dari orang lain. Pastilah orang percaya kalau kita sering berperilaku jujur. Kalau ngomong gak suka bohong, kalau ngomong sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, disenangi banyak teman. Ya jelas lah ya. Tentu kalau kita banyak bohong-bohongnya, banyak nipu-nipunya, orang gak suka sama kita. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Kenapa? Karena yang kita lakukan, yang kita katakan yang sebenarnya itu akan melahirkan kebaikan. Kalau kehidupan kita baik, maka pasti hidup pun akan menjadi tenang. Oke ya, Anda sekalian ya. Nah, ini lawan dari perilaku kizib atau dusta. Jadi berperilaku jujurlah kita, karena banyak sekali manfaat dalam perilaku jujur itu. Dan kemudian biasakanlah diri kita untuk berperilaku jujur itu, karena itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan insya Allah akhirnya nanti akan membawa kita masuk ke dalam surga. Oke, yang mau surga maka harus berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian ya, kukuh teguh pendirian dalam hal yang positif tentunya. Jadi bersyukur Anda sekalian, sekarang sekolah di SMP Muhammadiyah 3 mengajarkan kepada Anda sekalian untuk berbusana dengan busana muslim-muslimah. Dulu mungkin kalau ada yang sekolahnya di sekolah negeri atau sekolah nasional yang memang gak diwajibkan untuk berbusana muslim-muslimah, jadi biasa aja. Sekarang yang sudah sekolah di SMP Muhammadiyah 3 diwajibkan kalau datang ke sekolah, kalau keluar rumah harus tutup aurat, yang laki-laki yang perempuan. Tutup auratnya, pakai pakaian yang sopan. Nah, yang sudah begitu maka istiqomahlah. Jangan pula pakai jilbab, tutup aurat hanya ketika datang ke sekolah saja. Ketika tampil di akun sosmed, wow, terbuka pakaiannya. Jangan ya. Jadi istiqomahlah dengan kebaikan itu. Yang sekarang sudah mulai membiasakan untuk tidak tinggal sholat 5 waktunya, maka istiqomahlah dalam itu. Yang terbiasa sudah untuk puasa sunnah Senin Kamis, yang sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat duha dan yang lain-lainnya, itu diteruskan ya.
diteruskan. Jadi tetap dalam pendirian itu, kalau kita melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan, maka usahakanlah hal positif itu tetap terus menyertai kita. Itulah perilaku istiqomah itu ya Anda sekalian ya. Nah, jadi diharapkan kepada kita semua yang sudah memulai hidup menjadi orang baik, yang sudah mulai untuk mau berubah ke arah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya kurang baik, maka beristiqomahlah dalam kebaikan itu. Dan itu sangat dianjurkan dalam agama kita ya. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya istiqomah itu menjadi kewajiban. Dan Rasulullah SAW juga tegaskan, kalau kita bertakwa kepada Allah, tsumastaqim, maka kemudian beristiqomahlah dengan ketakwaan itu. Jadi kerjakan perintah Allah yang sudah kita kerjakan, istiqomahlah. Tinggalkan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, apa yang sudah kita bisa tinggalkan, maka istiqomahlah dalam kebaikan itu ya. Nah, itu yang mau kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya Allah dengan berperilaku istiqomah kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah dari sikap kesedihan, dari rasa takut, kesedihan. Jadi dia nggak akan terlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam. Kemudian juga orang yang istiqomah itu akan dapat kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Jadi nggak cuma sukses di dunia, juga nanti akan sukses hidupnya di akhirat. Nanti balasannya juga hal-hal yang menyenangkan tentunya, surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Oke, kemudian orang yang istiqomah itu akan terbiasa menjadi orang yang berperilaku sabar. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah itu sebenarnya berat. Maka orang yang berusaha istiqomah maka terbiasa dia untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Oke Ananda sekalian, itu materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami. Bapak hanya sampaikan penjelasan secara gamblang saja, singkat penjelasan Bapak. Kalau mau lebih dalam memahaminya, mau lebih dalam penjelasannya, Anda boleh baca nanti di buku kita ya, di materi akhlak terpuji. Ini adalah bagian ketiga dan ini bagian terakhir dari materi akhlak terpuji di semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.